Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar ya untuk peserta yang lainnya. Nanti kalau sudah masuk semua, nanti kita mulai kegiatannya. Matur nuwun.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan PKKG PJOK yang diselenggarakan oleh BPBG DIY. Ini adalah gelombang pertama dalam pelaksanaan PKKG ini. Nanti kita akan bersama belajar di sini kurang lebih selama 3 bulan ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan pertama ini, kegiatan kita adalah orientasi kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan modul 1.1. Jadi nanti kita pertemuan malam ini nanti selama 2 jam pelajaran ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti yang pertemuan di awal 1 jam pelajaran itu nanti lebih banyak ke perkenalan antara fasilitator dan peserta. Atau Bapak Ibu. Kemudian ada kesepakatan kemarin dari panitia bahwa nanti kita semua di sini manggilnya itu kakak. Jadi bukan Bapak Ibu tapi kakak-kakak. Oke. Kesempatan kita semua. Atau Bapak Ibu nggih. Nanti mungkin karena belum terbiasa ya mungkin nanti saya sekali-kali juga akan panggilnya juga kakak atau bapak ibu. Baik kakak-kakak semuanya, bisa untuk kalau memungkinkan bisa open cam ya kakak-kakak semuanya agar kita lebih mengenal lagi satu sama lain, karena anggota kelas kita ini sangat beragam ya. Ada yang dari TK, ada dari SD dan SMP kalau nggak salah nih. Jadi sangat beragam sekali. Jadi nanti kita intinya di sini adalah saling belajar, saling berbagi gitu nggih, kakak-kakak semuanya nggih. Mungkin di sini juga ada senior, mungkin nanti kita bisa saling berbagi, saling belajar, saling membagi pengalaman kita saat pembelajaran khususnya di lapangan. Kemarin juga ada pertanyaan kenapa kok guru taman kanak-kanak kok juga diikutkan di sini ya, seperti itu. Yang pertama memang untuk sasaran programnya itu yang pertama adalah guru SD, MI, guru SD, SMA, SMK ngoten nggih. Kemudian juga guru taman kanak-kanak. Nah, karena pembelajaran gerak itu kan di semua tingkat pendidikan itu ada nggih. Kalau di SD itu ada guru khususnya, guru PJOK, SMP juga seperti itu. SMA, SMK juga sama ada guru PJOK-nya. Nah, di taman kanak-kanak tentu saja kakak-kakak yang ada di taman kanak-kanak selain memberikan materi tentang
kaitannya dengan pembelajaran yang ada di Taman Kanak-kanak juga ada di sana tentunya ada pembelajaran gelak gitu. Karena di Taman Kanak-kanak itu kalau sesuai dengan kurikulum ada termasuk gerak dasar atau fundamental movement di sana. Jadi nanti kita saling belajar untuk mempelajari materi-materi tentang PJOK. Karena guru Taman Kanak-kanak juga berperan dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan di sekolahnya masing-masing. Baik, kakak-kakak semuanya, izinkan saya untuk share materi J. Sudah nampak ya Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya materi kita? Oke. Untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan awali dulu dengan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, dalam kegiatan pertama ini nanti kita akan saling berkenalan ya kakak-kakak semuanya, satu sama lain nanti bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, kemudian nanti bisa juga menyebutkan untuk asal sekolah, mengajarnya di mana, seperti itu. Nih. Nah, kita awali dulu Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan PPKG PJOK. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti mengenalkan diri masing-masing, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, kakak-kakak semuanya. Nama saya adalah Debi Setionugroho. Untuk instansi unit kerja saya adalah di SMA Negeri 1 Godean sebagai guru PJOK di sana. Saya juga di SMA Godean juga belum terlalu lama, yaitu tahun 2019 saya mengajar di SMA Negeri 1 Godean, dan sebelumnya saya di dinasnya di Gunung Kidul. Nah, ini saya 2019 mutasi di SMA Negeri 1 Godean dan bergabung di SMA Negeri 1 Godean. Nah ini Bapak Ibu, kami minta nanti dalam perkenalan diri itu Bapak Ibu kami minta untuk menuliskan di kolom chat, sertakan nama Bapak Ibu nggih, kemudian juga Bapak Ibu juga menuliskan satu benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Bapak Ibu semuanya atau kakak-kakak semuanya. Nah, contoh nanti nama siapa, kemudian nama benda, alasannya apa. Nah, monggo silahkan Bapak Ibu mulai menuliskan mulai dari sekarang ya. Silahkan, saya tak melihat di kolom chat. Monggo silahkan kakak-kakak semuanya. Silahkan untuk berkenalan, silahkan kakak-kakak semuanya menuliskan nama, kemudian kakak mungkin bisa mempersonifikasikan diri kakak itu kalau diibaratkan dengan benda hidup atau mati itu apa, seperti itu. Silahkan ditulis di kolom komentar. Monggo. Ditunggu.
Nah, ini sudah ada satu Kak Anissa. Kemudian ada monggo yang lainnya. Monggo, Kak Anissa, mungkin bisa mendengar suara saya? Kak Anissa Ya, Rahma, bisa. Ya. Bentar. Monggo Kak Anissa, bisa dijelaskan. Dijelaskan ya. Gitu aja sih. Dulu pengalaman waktu dulu sih itu tuh sering nis gitu. Tapi dikiranya manggil saya, ternyata itu manggil kucing, namanya si Manis gitu. Oh, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Anissa. Ya. Kak Nur Hayat. Monggo Kak Nur Hayat. Oke ya. Oke. Monggo, Kak Nur Gimana Pak? Hayat. Gih, Kak Nur Hayat bisa memperkenalkan diri Kak. terima kasih. Nama saya Nur Hayat. Tempat unit kerja saya di Negeri Bali Catur 1. Bali Satur. Gamping nggih Kak nggih. Iya, ya benar. Baik, monggo nanti kita sama-sama belajar ya Kak nggih. Terima kasih. Belajar aja, nggih. Kemudian ini Bu Musiam. Monggo Bu Musiam. Bu Musiam, botol minum menjadi sumber penghilang dahaga dengan ilmu. Wah, monggo Bu. Kenapa Bu alasannya seperti itu? Iya,
Oke, perkenalkan saya Musiam, saya mengajar di TKIT Yasmin Muad bin Jabal, Kecamatan Sleman. Tapi kalau di Dapodik itu IT-nya hilang, jadi tinggal TK Muad Yasmin Muad bin Jabal. Sebetulnya Oke, TKIT ini. kemarin yang di Eh, yang kan tambahan itu ya Bu ya, Ibu ya. Sleman Pak. Oh, Kami Sleman. kebetulan untuk Muad bin Jabal ada 7, nggih. Kami yang ketiga ada di sekitar Pasar Sleman Pak. Oh, sekitar Pasar Sleman. Nggih. Nggih, Ya, di, terima di kasih Bu. sekitar Ini Pasar Pak Sleman. mempersonifikasikan Ibu sebagai botol minum. Nggih. Jadi itu harapan ya. Ya ada yang sudah terjadi, ada juga yang masih menjadi harapan. Harapannya saya itu seperti botol minum yang menyediakan air ya sebagai apa ya, pelepas kehausan dahaga untuk diri saya sendiri ataupun untuk orang lain dengan ilmu yang saya punya gitu, atau dengan apapun yang saya punya yang bisa dimanfaatkan untuk saya sendiri ataupun orang lain itu. Nggih, matur nuwun Bu, luar biasa. Nah, nanti ini karena ada beberapa yang dari taman kanak-kanak, nanti mungkin kita bisa minta inspirasi dari taman kanak itu kalau pelajaran geraknya itu seperti apa ya, kakak semuanya nanti mungkin yang dari SMP, SD atau SMA, karena nanti kita di akhir itu akan ada kegiatan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan olahraga yang dipertandingkan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lanjut ya untuk Ibu Umi Maimunah, monggo. Ibu Umi Ya, Maimunah. ya, Bisa nggih, monggo Bu. ya Kak. Oke. Maaf ini tadi barusan ikut bergabung karena di Sambi ada adik kecil jadi masih punya anak kecil, jadi ini tadi mau bobo, alhamdulillah sekarang udah bobo. Mohon maaf ini gimana ya ini tugasnya apa ini? Memperkenalkan diri saja Bu. Oh ya. Ya, saya Umi Maimunah dari TKIT Nurul Islam yang ada di Medok dekat Westlake. Oh gitu. Bu, terima kasih ya Bu. Semoga nanti kita bisa belajar bersama-sama. Tadi Bu Musiam sudah, Pak Nur Hayat sudah, ini Bu Umi ya. Iya. Bu Haryati, nonton nggih? Oke. Monggo Bu, bisa memperkenalkan diri Bu. Silakan Bu Haryati. Kenalkan, nama saya Haryanti. Saya dari TKA BL Jihad. Tempatnya dekat SMA Negeri 1 Gedean. Dekatnya. Dekat ya Bu ya? Cuman berapa? Oh, ngeten nggih. Terima kasih Bu. Masjid Asyiat itu Pak. Oh situ, nggih. Lanjut Pak Suryadi, ada nggak ini? Kak Suryadi, Kak Restu, Iya ada. monggo Kak. Ya, perkenalkan nggih. Maaf nih agak sakit. Nama saya Restu Abia Wirawan, saya dari SMP Negeri 2 Gedean, Pak. Salam kenal nggih. Terima kasih Pak Restu. Kita sama-sama belajar ya nanti Kak Restu, saling berbagi pengalaman di bidang PJOK. Seperti itu Kak. Ya. Ya, matur nuwun. Kak Ivan wonten? Kak Rizka ada nggak nih? Iya Pak, ada. Monggo. Bisa saling memperkenalkan. Kak Rizka, monggo dari
Ya, perkenalkan nama saya Rizka Febriana Dewi Prabowo, unit kerja di SD Negeri Tuguran. SD gitu nggih. Matur nuwun. Baik Kakak-kakak, mungkin yang lainnya nanti sambil kita sharing-sharing saja ya perkenalannya, nanti kalau ada pertanyaan atau apa ya nanti yang belum berkenalan nanti kita gilir untuk bisa menjawab pertanyaan sambil berkenalan ngaten nggih. Kita lanjut karena nanti masih ada beberapa materi yang harus disampaikan. Perkenalannya kita cukupkan dulu, nanti terus kita lanjut untuk materinya. Saya share screen lagi. Dari muncul ya, Bapak Ibu, materinya. Ya, baik. Kita lanjutkan tadi untuk perkenalan sampun nggih. Baik, kita masuk ke agenda kita hari ini, yaitu nanti kita waktunya 90 menit. Jadi mungkin nanti sampai jam berapa nggih? 8:30 nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, itu masa orientasi ini nanti 10 menit perkenalan tadi sudah, kemudian 15 menit pengantar paradigma PJUK yang berpusat pada murid peserta didik, kemudian pengantar lakukan modul 2.1, kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, tadi sudah, ini malah mengulang lagi kesepakatan fasilitator, kemudian yang tahap kedua nanti pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, kemudian ini yang modul 1.1 nggih, kemudian refleksi, mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif, dan apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif, dan analisis cerita. Nah, ini nanti yang terakhir refleksi dan foto bersama. Ngaten nggih Kakak-kakak semuanya. Baik, untuk yang pertama, tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJUK ini adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Ya, nanti kita mengenal di sini ya seiring berjalannya waktu, nanti kita semua akan mengenal satu sama lain. Apalagi nanti ini selama 1 bulan atau kurang lebih 4-5 minggu kita bertemu tatap maya seperti ini Kakak-kakak semuanya. Nanti kemudian saat kita masuk modul 2 itu nanti kita akan bertemu secara tatap muka langsung. Untuk tempat nanti menyusul kita infokan lebih lanjut. Kita akan bertemu, nah di sana nanti kita akan saling mengenal lagi dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian nanti di akhir kita pertemuan tatap maya lagi seperti ini. Jadi nanti ada kegiatan itu yaitu tatap maya, kemudian pertemuan tatap muka langsung, dan nanti diakhiri dengan tatap maya lagi. Seperti itu ya Kakak-kakak semuanya. Kemudian yang kedua adalah peserta memahami arah paradigma PJUK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program kegiatan ini. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nanti yang keempat ini nanti kita akan membuat kesepakatan kelas kaitannya dengan mungkin kegiatan tatap maya seperti ini ya, jangan sampai nanti, dan saya itu juga tidak begitu pilihan akhir itu tidak tatap maya malam hari seperti ini Kakak-kakak semuanya. Kalau bisa ya kita selesaikan di siang hari atau mungkin maksimal sore hari gitu nih. Nanti setelah ini karena kemarin kondisi khusus,
kita sudah merencanakan pukul 1 karena ada informasi bahwa ada pembukaan terlebih dahulu, maka kita undur sampai jam 8 ini dan alhamdulillah kakak masih bisa ikut, bisa semangat untuk kegiatan ini dan saya bisa berikan apresiasi yang sebenarnya untuk kakak-kakak semua yang bisa hadir pada malam hari ini. Baik, nanti kita buat kesepakatan nanti yang penting kegiatan mengajar yang utama tidak terganggu, kemudian kegiatan ini juga nanti bisa berjalan dengan lancar, ngerti nggak kakak? Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya itu kita masuk ke apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa saya presentasi sambil saya absen gitu mungkin. Mungkin Kak Miftahul Huda. Halo, Kak Miftahul Huda. Halo, hadir Bapak. Nah, itu menurut Kak Miftahul Huda, itu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Monggo Kak bisa sharing pada kita apakah tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Monggo Kak. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih Kakak waktunya. Adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut saya adalah untuk pembiasaan anak-anak melakukan aktivitas olahraga. Jadi kan dalam pembelajaran itu kita memulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Mungkin kalau tidak di sekolah kita juga sulit menerapkan pembelajaran seperti stretching dan juga materi-materi yang bisa dilaksanakan di dalam pembelajaran di sekolah. Terus selain itu kita juga bisa menyampaikan pembelajaran-pembelajaran baik terkait olahraga yang bersifat nanti prestasi dan juga bersifat olahraga yang bersifat harian kepada anak-anak. Mungkin itu Bapak. Ya, baik, terima kasih Kak Miftahul Huda. Tadi menekan kegiatan PJOK itu di pembiasaan ya Kak, karena betul. mungkin saat di rumah juga kadang anak-anak juga mungkin tidak berolahraga, tidak melakukan aktivitas fisik. Kak Miftahul Huda ini SD, SMP atau? Saya ngapunten, saya dari SD NU Sleman Yogyakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi Ring Road Barat. Melangi Nogotirto, nggih. Melangi ya Kak, nggih, leres. Baik. Terima kasih Kak, nanti belajar bersama-sama nggih, saling sharing karena ini kelas kita sangat beragam sekali tingkat level pendidikannya untuk anak-anaknya. Nggih, siap. Baik, selanjutnya mungkin kalau dari TK mungkin ada nggak ya? Bu Leli, TK ini nggih. Bu Leli anten mboten nggih? Ibu Siap Leli. Bapak, ada Bapak. Nggih, Bapak. Ini kaitannya dengan pembelajaran PJOK itu kalau di taman kanak-kanak itu seperti apa Bu? Apa tujuan dari adanya pembelajaran jasmani di TK Bu? Itu kegiatan jasmani. Motorik kasar dan motorik halus biasanya Bapak. Oh, motorik kasar. Kalau Tadi, ya, kalau untuk TK biasanya menggunakan istilah motorik kasar dan motorik halus, sehingga yang biasanya untuk melatih motorik kasar itu dengan misalnya pemanasan, misalnya bermain
bermain bola dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau motorik halus misalnya dalam hal menggunting, terus menganyam atau mencocok itu termasuk motorik halus. Baik. Kalau di TK itu nggih pengembangan untuk Ya, PJOK-nya jadi pengembangan motorik PJOK-nya iya, kasar. betul, pengembangan motorik. Iya, motorik kasar dan motorik halus. Gitu. Jadi tetap ada, misalkan kalau bermain bola itu juga ada Ibu nggih. Iya, tetap ada untuk bermain bola misalnya terus senam itu juga tetap ada setiap hari. Senam, bermain bola, terusan melempar dan menangkap bola itu ada, Bapak. Itu ada. Jadi kegiatan untuk pengembangan motorik kasar itu memang dilakukan setiap hari dan secara runtut begitu. Bukan baik. mungkin Terima mungkin kasih kalau istilah di Bu. SD, SMP kan mungkin berbeda dengan TK karena memang olahraganya berat atau tidaknya kan gitu begitu. Baik. Kurang lebih begitu baik, Bapak. Terima kasih Ibu Laili Bu. Dari TK mana Bu ini Bu? Saya dari TK Amung Siwi Bapak. TK Amung Siwi. Baik, terima kasih Bu Laili. Nanti ke depan kita saling berbagi karena mungkin ada perbedaan antara tujuan dari pembelajaran PJOK di TK, di SD maupun di SMP tergantung dari nanti perkembangan peserta didik yang kita ampuh. Iya, betul. Terus karena memang perkembangan anak didik di TK dan SMP kan juga berbeda. Bapak. Baik, terima kasih Bu. Bapak. Lanjut Sami-sami. Di SMP ada nggak ya SMP? Yang ngajar di SMP? Pak Sinten nggih. Pak Agus? Pak Agus hadir? Iya Pak. Iya hadir Pak. Pak Agus, ini ada pertanyaan Pak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, menurut Pak Agus seperti apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut saya itu mengembangkan keterampilan ya, pengelolaan diri ya, kemudian pemeliharaan kebugaran jasmani, kemudian pola hidup sehat melalui kita berbagai aktivitas fisik itu, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan fisik, mungkin kemudian pengembangan psikis juga biar lebih baik, kemudian meningkatkan kemampuan keterampilan gerak dasar, kemudian itu ya meletakkan landasan karakter moral ya untuk anak-anak ya melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan melalui seperti kayak kejujuran, sportif, disiplin seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus dari SMP, Pak? Saya dari SMP Negeri 1 Gudean. 1 Gudean ya Pak. Terima kasih. Baik. Iya Pak. Iya. Secara umum tadi tujuan dari adanya pembelajaran PJOK itu sudah disampaikan oleh kakak-kakak semuanya dan intinya kakak-kakak tadi kalau saya bisa menyimpulkan itu yang pertama itu pembiasaan, yang kedua adalah pengembangan fisik, yang ketiga juga karakter. Nah itu tujuan PJOK yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak semuanya. Nah kita sekarang lanjut semuanya. Nah ini ada suatu pertanyaan kakak-kakak. Apakah betul PJOK itu
bisa meningkatkan prestasi olahraga. Nah, monggo yang mau berkomentar siapa ini? Apakah melalui pembelajaran PJOK kita bisa memberikan kontribusi untuk menaikkan atau mengangkat prestasi olahraga, baik di tingkat level mungkin level paling bawah sampai level paling atas. Kira-kira kalau ada pernyataan seperti ini menurut kakak-kakak semuanya, pendapat seperti apa, Kak? Monggo, mungkin Kak Samsudin. Wonten Kak Samsudin? Ya. Apakah betul PJOK itu bisa meningkatkan prestasi, kaitannya olahraga prestasi, nggih? Nah, apakah memang demikian? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Apakah betul PJOK hanya sebagai hiburan saja? Nah, lanjut lagi. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita nih kakak-kakak semuanya, karena kita mungkin menyadari bahwa di sekolah itu kan pelajaran PJOK ketemunya hanya berapa? Seminggu sekali gitu. Seminggu sekali, itu pun jamnya terbatas. Kalau di SMA itu 3 jam pelajaran, mungkin di SMP juga sama nih, SMP, SD mungkin juga bisa jadi sama, hanya beberapa atau 3 jam atau 2 jam pelajaran. Nah, kaitannya dengan pembentukan kebugaran jasmani ini, apakah sesuai kalau pertemuan olahraga hanya 2 jam atau 3 jam dalam 1 minggu. Sedangkan kalau kakak-kakak semua ketahui, untuk prinsip latihan itu kan paling enggak dalam 1 minggu harus berapa kali berlatih agar itu membentuk suatu, misalkan pembentukan otot, bukan kebugaran jasmani, atau sekedar untuk mempertahankan kebugaran jasmani, itu kan ada kaidahnya agar kita bisa meningkat atau bertahan kebugaran jasmani. Dan itu saya yakin tidak hanya pertemuan dalam 1 minggu sekali dengan durasi hanya 3 jam pelajaran atau bahkan 2 jam pelajaran. Jadi apa yang disampaikan kakak-kakak tadi di awal itu sudah cocok ya, bahwa pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu tujuan akhirnya adalah untuk membentuk kebiasaan agar nanti memberikan pengalaman kepada siswa semuanya, agar nantinya anak-anak itu atau para siswa semua itu bisa menyukai aktivitas jasmani yang mereka dapat dari sekolah. Misalkan yang TK memberikan pendidikan jasmani melalui fondasi geraknya. Kemudian kalau yang level SMA mungkin sudah ke arah yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, dari tiap tahap perkembangan tadi disasar oleh guru PJOK atau yang mengampu pembelajaran gerak, sehingga kegiatan pembelajaran olahraga itu bisa bermanfaat atau memberikan efek jangka panjang bahwa anak-anak kita nanti akan menyukai kegiatan atau aktivitas jasmani yang mereka pilih nantinya. Mungkin saat kita memberikan materi bola voli, nanti suatu saat dengan kita memberikan materi yang baik, benar, maka suatu saat anak-anak kita mungkin dalam kegiatan di masa yang akan datangnya, dia menyukai kegiatan bola voli sebagai pilihan untuk mungkin hanya sekedar untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tantangan utama pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan nih kakak-kakak semuanya, yaitu yang pertama adalah krisis identitas.
Krisis identitas ini adalah kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Kemudian yang ketiga adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi kalau kita melihat khususnya untuk mata pelajaran PJOK itu juga banyak sekali tujuan dari pembelajarannya, tapi di sana mungkin kurang fokus dalam capaian-capaian pembelajaran yang diharapkan seperti itu. Nah, dari tantangan yang kita sebut di awal tadi, maka kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini tadi kakak sudah juga menyinggung tentang hal ini. Tadi tujuan utama PJOK, tadi sudah ada beberapa yang menyebutkan tentang ini. Nah ini pembelajaran PJOK itu adalah memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi involving, engaging, have fun, dan enjoying, seperti itu. Tidak hanya senang, tapi juga menikmati. Tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen untuk berperan aktif. Nah, jadi seperti itu dalam pembelajaran PJOK. Kita lanjut. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini tuntutan kurikulum saat ini seperti itu ya kakak-kakak semuanya, yaitu untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada murid. Dan kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua yaitu praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang isu-isu sosial tentang PJOK itu nanti ada di materi berikutnya ya kakak semuanya. Mungkin kakak-kakak saat di lapangan itu saat mengajar sering juga mengalami tentang gender, kemudian fisik, ya nanti anak-anak yang terampil itu mesti lebih aktif dibandingkan anak-anak yang tidak. Nah, itu tantangan kita semua bahwa kondisi yang diharapkan itu baik yang laki-laki, perempuan, perbedaan fisik, perbedaan kemampuan itu nanti tujuannya adalah pembelajaran PJOK itu untuk semua peserta didik. Jadi semua peserta didik berhak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan mereka atau kemampuan mereka seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, itu kondisi saat ini. Kemudian kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini kondisi yang diharapkan. Saat ini kebutuhan PJOK itu hanya sebagai pembelajaran saja, sama halnya dengan pembelajaran yang lainnya. Tetapi sebetulnya tujuan akhir dari pembelajaran PJOK itu adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, seperti itu. Lanjut. Tujuan dan dampak program. Nah, ini nanti kita selama berada dalam kegiatan PPKG PJOK itu nanti ada beberapa tujuan dari dampak dan program kita yang akan kita lakukan insya Allah nanti 3 bulan ke depan, yaitu yang pertama adalah mengembangkan kompetisi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun secara berkelompok dan meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nanti tujuannya adalah guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna.
dan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat, seperti itu. Nah, kakak-kakak semua, besok saat kita masuk, ini mohon diperhatikan ya kakak-kakak, nanti saat kita masuk modul 2.1 itu ada beberapa tugas yang harus kakak-kakak lakukan ya. Nanti tugasnya adalah ini, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOA yang efektif, efisien. Kemudian pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pelajaran gerak dalam pendidikan jasmani olahraga. Kemudian tugas kakak-kakak adalah merancang suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, ini silahkan nanti konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak lakukan. Jadi nanti ini sebagai gambaran awal dulu ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak di modul 2.1 itu akan diminta untuk mengunggah video ya. Mengunggah video pembelajaran di LMS, di link yang sudah disediakan. Di sana bisa mengunggah mungkin video dan modul ataupun RPP, sama saja. Nanti kakak-kakak mengajar seperti biasanya, kemudian di video pembelajarannya itu, kemudian nanti diunggah di LMS. Ya, tidak mengajar secara full ya kakak-kakak. Nanti itu aspek teknis yang nanti kalian kakak-kakak harus perhatikan di modul 2.1 yang harus nanti ada tagihan untuk mengunggah video, yaitu kakak-kakak nanti mempraktekkan kegiatan pembelajaran PJOK, disesuaikan saja nanti di TK seperti apa, di SD seperti apa, SMP seperti apa. Itu durasinya adalah 30 menit secara natural ya. Secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOA tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti video 30 menit itu isinya ada 3 bagian ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Itu tidak ada editan, tidak ada potongan video. Nah, jadi nanti memang video-video yang memang benar-benar natural ya, natural dilakukan selama 30 detik itu, 30 menit, maaf. Kakak-kakak nanti mengajar secara natural saja, bisa nanti kelasnya itu penuh satu kelas, misalkan 36 siswa boleh, ataupun nanti milih hanya misalkan 10 siswa boleh. Ya, nanti silahkan mengajar, dipersiapkan, mengajar seperti biasanya saja, kemudian direkam, ataupun pada saat kakak-kakak mengajar silahkan direkam, tapi durasinya hanya 30 menit tanpa dipotong, tanpa diedit. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Dapat menggunakan penyangga tripod ya, karena sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat. Jadi nanti boleh sudut pandangnya tetap dari sisi yang terlihat atau dari sisi yang bisa mengcover seluruh area yang tempat kakak-kakak mengajar itu di lapangan. Nah, nanti bisa juga minta bantuan rekan sejawat untuk mengambil video. Jadi apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kalau online itu kalau misalkan dulu di masa pandemi, kalau sekarang ya kakak-kakak saya harap bisa memvideo pembelajarannya secara langsung. Kemudian yang keempat adalah unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar di link rekaman atau pembelajaran di LMS. Nanti ada tempatnya di modul 2.1. Kemudian batas waktu pengunggahan itu gelombang 1 itu 8 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nah, nanti monggo silakan kakak-kakak bisa mengunggah
hasil video kakak-kakak semuanya itu paling lambat di 8 Oktober 2024. Nah, itu. Nah, mungkin yang kaitannya dengan penyelesaian video ini, tugas video ini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi. Monggo kalau ada pertanyaan. Wonten, Tanya wonten? Kak. Monggo. Tanya ini. Itu kalau misalkan kita merekamnya misalkan senam dari awal sampai akhir itu nggak masalah ya? Dalam satu, misalnya senam irama kalau di TK, itu nggak apa-apa? Jadi nanti materinya senam gitu Ibu. Iya. Jadi nanti di dalam kegiatan senam itu karena kita di sini posisinya kan mengajar senam gitu Bu. Iya. Jadi berarti ada paling enggak ada pendahuluan itu seperti apa, nanti kemudian intinya seperti apa, penutupnya seperti apa. Misalkan pendahuluan itu penjelasan, kemudian intinya itu tentang gerakan-gerakan senam, kemudian penutupnya itu nanti mungkin anak-anak diberikan penguatan ataupun apa yang sering kakak-kakak lakukan saat penutupan itu monggo nanti ditampilkan. Natural saja ngajarnya sesuai dengan keseharian kakak-kakak yang dilakukan. Jadi nanti ada RPP atau modul ajar yang diunggah juga seperti itu. Jadi monggo nanti bisa materinya senam juga bisa. Tapi nanti ada tahapannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada pendahuluan, inti dan penutup. Ngaten nggih, Bu nggih? Iya, iya. Oke, nanti diunggah. Monggo. Untuk format RPP modul bebas atau bagaimana? RPP formatnya bebas karena kalau saat ini apalagi di kurikulum Merdeka itu kan tidak ada format baku nggih untuk modul ajar nggih. Yang penting ada apa yang harus ada di situ itu apa kira-kira tujuan pembelajaran ada, kemudian capaian pembelajarannya ada, ya itu. Kalau formatnya, bentuknya itu tidak ada. Mungkin nanti di PDF kan ya Bu ya, kalau untuk filenya agar nanti lebih ringan saat mengunggah di LMS seperti itu. Ngaten Bu? Ngaten? Ada lagi? Monggo langsung aja yang ingin bertanya tentang tugas pembuatan video ini. Mau tanya. Mas Depi, Kak Depi. Untuk penguploadan video itu nanti ada pembatasan ukuran enggak? Karena kalau 30 menit itu biasanya ukuran apanya itu besar itu, kalau di LMS ada enggak? Atau perlu dikompres? Kalau dikompres itu masuk ditaati atau enggak itu? Terima kasih. Ini karena sudah dibatasi waktu 30 menitnya, saya kira bisa 30 menit tanpa dipotong, tanpa diedit. Kemarin saat kami mengikuti kegiatan ini, sebelum ini kan ada pelatihan tentang kegiatan ini sama dengan kakak-kakak 3 bulan juga saat mengupload video 30 detik itu di LMS sudah memang disediakan kira-kira bisa muat 30 menit ya? Iya, 30 menit, full 30 menit. Ya, itu berarti kan ukurannya giga ya, mungkin ya. Iya, giga. Bisa lebih dari 1 giga itu. Ya, bisa. Oke, siap. Kan, terima kasih. Monggo silahkan. Nanti tanggal 8 Oktober ini kita nanti di video itu akan sebagai bahan diskusi kita nanti saat kita bertemu tatap muka gitu. Nanti mungkin 4 atau 5 minggu ke depan nanti diskusinya itu akan salah satunya adalah menganalisis video itu. Jadi nanti silakan kakak-kakak semua mengambil video secara natural saja disesuaikan dengan RPP ataupun modul ajar yang kakak-kakak buat untuk mengajar saat itu.
Oke, seperti itu. Jadi tidak ada editan, dipotong dan lain sebagainya. Karena nanti kita akan bahas bersama-sama tentang kegiatan yang kakak-kakak lakukan itu. Tesih wonten melih sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Ini sengaja kita sampaikan di awal agar nanti karena pengambilan video itu kan memerlukan persiapan nggih. Jadi mungkin ada kegiatan di sekolah, jadi nanti perlu mempersiapkan anak-anaknya juga. Kalau saya kemarin itu alhamdulillah pas anak-anak itu libur semester, jadi harus mengumpulkan anak-anak saat liburan. Nanti mungkin belum masanya libur ya, kalau tenggat waktunya 8 Oktober itu masih bisa, anak-anak masih ada yang di sekolah. Mungkin ada kegiatan mid semester atau apa lah, itu nanti monggo kakak-kakak menyesuaikan saja. Kalau di TK mungkin nggak ada yang mid semester, mungkin yang di SMP mungkin, nah itu nanti silahkan menyesuaikan saja agar nanti di tanggal 8 itu bisa mengunggah videonya. Nathan, mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya tentang video ini. Kita lanjutkan, ada masih beberapa materi yang akan kita sampaikan. Kita lanjut ya, nanti kita bahas lagi. Oke. Nah, kita sekarang masuk di pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta program PKG PJOK. Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini ada beberapa pemetaan kekhawatiran. Nah, silahkan nanti kakak-kakak mengisi apa yang harapan kakak-kakak yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini, kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak semuanya, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapannya untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, ini silakan nanti saya share link Jamboard, nanti kakak-kakak bisa mengisi di link tersebut. Saya stop sharing dulu. Bentar ya, ini. Kakak bisa mengisikan di link Jamboard tersebut tentang apa yang pertanyaan tadi nih. Yang pertama, nanti apa yang kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan. Bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya. Monggo bisa mulai dari sekarang untuk mengisi link Jamboard-nya tersebut.
ditulis sebelum menulis ditulis nama nggih. Nama kemudian baru menjawab pertanyaannya. Ya. Ayo bisa apa ya? Aku kamu belajar sebelum Halo, Kak. Mohon maaf untuk linknya kok nggak bisa dibuka ya. Untuk linknya itu dibuka belum bisa nggih? Ini sudah ada yang masuk ya, Kak? Sudah bisa. Coba tak buka lagi. Apa mungkin perlu perlu aplikasi lain? Coba nganu lagi. Ini karena Bu Musiam sudah masuk, siap. sudah menulis. Oke. Nggih, coba. Saya kira enggak. Nah, Bu Umi sudah bisa ini. Oke, coba saya buka lagi. Jangan pakai pensil. Pilih yang sticky note itu Pak, gambar kertas itu. Ya, sticky note atau yang gambar ada tulisannya T itu bisa. Monggo yang sudah ngisi di pertanyaan pertama bisa berpindah, bergeser di pertanyaan kedua dan ketiga. Baik, kita bahas yang pertanyaan pertama dulu nggih. Nanti sambil kakak-kakak melanjutkan di pertanyaan kedua dan ketiga nggih. Mungkin dari ini Bu Laili. Monggo Bu Laili, pertanyaan pertama. Silakan Bu Laili. Bu Laili monitor.
atau Kak Restu? Monggo Kak Restu. Bisa disampaikan jawabannya? Kak Restu. Ribon. Kak Oh, Restu untuk bisa jawaban kami. disampaikan Oh pertanyaan ya. pertama. Untuk yang pertama, harapan kami di kegiatan pembelajaran di kegiatan ini nanti pada akhirnya terutama saya ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain entah bagaimana, itu nanti bisa memahami konsepnya itu sebenarnya seperti apa sih untuk pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka ini, serta bagaimana praktik pelaksanaannya di depan peserta didik nanti. Mungkin karena selama ini kan masih samar-samar ya, terutama dalam menerjemahkan CP dan seterusnya itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Restu. Itu tadi apa tadi harapan Kak Restu untuk selama mengikuti kegiatan ini nggih. Kemudian satu lagi yang tab kedua. Ada Bu Musiam. Monggo Bu Musiam bisa disampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Bu Musiam. Bu Musiam, Ya, monggo. Pak. Jadi yang saya harapkan itu ada ilmu-ilmu dasar lah paling enggak ya, tentang pendidikan jasmani ya, karena terus terang kalau di TK ini dengan kurikulum Merdeka itu CP-CP-nya itu enggak ini ya enggak terlihat nyata ya. Jadi malah saya tuh lebih cocok untuk yang K13 ya, karena ada disinggung sendiri untuk pengembangan motorik kasar, motorik halus. Sementara kalau di kurikulum Merdeka ini kan kita harus menerjemahkan CP-CP yang ada itu. Jadi dan secara teori untuk apa namanya pembelajaran jasmani ini seperti gerak dasar atau apa itu ya terus terang kalau seperti saya tidak punya dasar ilmunya gitu Pak. Itu mungkin Pak. Jadi itu yang saya harapkan saya dapat dari program ini Pak, kegiatan ini. Matur nuwun Bu Musiam. Jadi nanti kita sesuai dengan kurikulum ya. Nanti kan ada kurikulum Merdeka itu dalam pembelajaran PJOK itu ada gerakan fundamental, kemudian sampai ke gerakan mungkin ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Jadi nanti kita nanti bisa saling belajar ya Bapak Ibu nggih, untuk bisa mengupas tentang kalau di TK itu apa, atau saya juga memang belum baca juga Bu, kalau di TK itu CP-nya seperti apa. Nanti kita bisa lihat bersama-sama apa yang bisa kita gali dari CP tentang di taman kanak-kanak seperti itu. Oke, Bu Musiam. Lanjut di 3. Iya Pak. Baik, nanti silakan kakak-kakak semuanya untuk berefleksi tentang apa tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jambo tadi sebagai harapan. Jadi nanti selama kakak-kakak belajar di sini ada tujuan yang ingin dicapai. Semoga nanti apa yang ingin kakak ketahui melalui program ini bisa kita sharing, diskusi dan sebagainya. Semoga nanti apa yang jadi harapan kakak bisa tercapai seperti itu. Baik, kita lanjut kegiatan kita karena masih ada beberapa yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan ini. Saya izin share screen lagi nih ya.
Kita lanjutkan ke materi. Tadi sudah untuk refleksi harapan, kemudian apa yang diinginkan, kemudian kekhawatiran apa tentang mengikuti kegiatan ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap kesepakatan pembelajaran nih kakak-kakak nih. Belum muncul nih di layar kakak-kakak semuanya nih. Sudah Pak, sudah muncul. Terus sambung nih. Baik, kesepakatan pembelajaran ini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup. Nah, ini kesepakatan dasarnya. Kemudian kita buat kesepakatan nih kakak-kakak semuanya agar nanti dalam pelaksanaan itu kita bisa lancar. Nah, ini hari ini kita pertemuannya malam. Nah, kalau seperti malam sendiri kan sebenarnya mengganggu istirahat kakak-kakak juga. Dan kalau bisa malam itu adalah pilihan terakhir nih kakak-kakak untuk kita jimit gitu. Sepakat betul? Sepakat. Sepakat Pak. Kalau sekali pertemuan itu berapa lama nggih Pak? Ini sekarang ini 2 JPL. 2 JPL. Nanti kita berakhir di pukul 9.30. Nanti juga ada yang 3 JPL, ada yang 4 JPL. Jadi nanti berbeda-beda waktunya. Kalau misalkan 4 JPL kok waktunya nanti kita ketemunya malam kan iso rampung nanti jam 12 malam. Itu kan nggak memungkinkan. Sudah nggak jadi malah nggak jadi besok nggak malah nggak kerja malah ngantuk seperti itu. Jadi kalau tidak ada kondisi khusus kita sepakat kita reguler saja. Kalau meet itu jam 1 sepakat apa mboten kakak-kakak? Kalau saya jam 1 masih riuh ya Pak kelas karena anak-anak saya itu full day. Jadi lebih longgar setengah 2 atau jam 2. Nanti kalau misalkan jam 1 kita mulai, nanti misalkan mungkin setengah 2 yang dari yang full day nyusul nggak apa-apa nggih. Nggih, kalau Jadi seperti yang itu penting diizinkan nggih. Ya, jam 1 nanti langsung on cam. Kemudian nanti kalau sudah terkondisi baru ikut aktif ngoten nggih. Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Nggih, setuju jam 1. Jam 1 kan harapan saya kakak-kakak sudah selesai untuk mengajar dan sudah melewati waktu istirahat. Jadi nanti kita misalkan ketemuan seperti ini kan kalau tadi kita mulainya jam 1 kan selesai jam 3 mungkin atau ya jam 3. Nanti kalau misalkan 4 JPL ya paling nanti sampai jam 4 atau setengah 4 seperti itu. Nanti nih kakak-kakak, nanti kalau misalkan ada kondisi khusus ya kita atur ulang penjadwalannya. Yang penting untuk pertemuan malam seperti ini sebisa mungkin kita hindari. Nanti nggih, sepakat nggih? Nggih. Ngapunten boleh tanya, adakah jadwal jimit yang bisa di-share gitu Pak? Oh, kemarin kan sudah di-share nggih sama admin kelasnya. Nanti tak share lagi kalau misalkan belum terbaca. Saya kok belum ada. Nggih, nanti saya share jadwalnya agar nanti kakak bisa mengikuti atau mempersiapkan waktunya gitu. Tujuannya kan seperti itu agar nanti siap seperti itu. Oke, turun kita lanjut ke ini selain tadi yang sudah kita sampaikan dan sepakati bersama, kita saat pertemuan seperti ini ya bisa mungkin menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara atau diminta untuk berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar nih kakak-kakak semuanya. Misalkan nanti ada trouble dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar seperti itu. Nah, ini adalah akhir di orientasi. Kita akan masuk sekarang langsung ke modul 1.1. Nanti kita sebentar aja, karena nanti sampai jam 9.30 kita selesai. Nggih.
Saya stop share screen dan masuk ke screen berikutnya. Oke, maaf kakak-kakak, saya terlempar dari Meet ini tadi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu di modul 1.1 nih. Sudah keluar ya kakak-kakak untuk materinya yang modul 1.1? Sudah muncul belum ya? Sudah. Oke, baik, kita masuk ke modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik, langsung saja. Nah, ini tujuan dari sesi kita adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Nah, kemudian agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis dari cerita, seperti itu. Lanjut, ini juga refleksi ya, untuk refleksi belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, itu Albert Einstein. Nah, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mungkin kalau di sini Bapak Ibu yang guru penggerak gitu, yang TK mungkin sudah sering untuk
mengenal tentang apa itu refleksi, kemudian model-model refleksi, itu sudah paham nggih. Nah, kemudian ini mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Lanjut. Nah, ini tindakan seorang guru itu ada dua kondisi nih. Itu ada yang satu yang warna oranye itu tindakan rutin, yang warna biru adalah guru yang bertindak reflektif. Itu yang tindakan rutin itu ya mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Kemudian tindakan reflektif, guru yang reflektif itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin bisa cara-cara yang berbeda untuk cara mengabsen, dengan menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, dan meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, dan memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu tindakan reflektifnya. Misalkan mengabsen, kok dianggap mengabsen dengan cara ini kok kurang menarik ya. Nah, itu kita melakukan refleksi, bisa mengabsen dengan cara yang berbeda. Kemudian berbaris, membariskan murid, biasanya hanya diberikan aba-aba komando. Nah, ini mungkin bisa dengan cara meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, lanjut. Itu ada 7 karakteristik praktek mengajar yang reflektif. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas pengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek pengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini 7 karakteristik praktek mengajar yang reflektif. Lanjut. Nah, ini monggo kakak-kakak semua, ada cerita seperti ini nggih. Saya bacakan aja. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola, dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, dari cerita ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini nanti dijawab di LMS. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungan
Baik, kakak-kakak semuanya, ini karena mungkin koneksi internet saya yang kurang bagus ya, kita ganti gadget. Kita sudah sampai di penghujung untuk pertemuan malam hari ini. Mungkin saya minta satu dari perwakilan dari kakak-kakak peserta untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari malam hari ini. Monggo salah satu perwakilan mungkin dari Kak Suryadi mungkin, monggo Kak Suryadi. Sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk kesimpulan pada malam ini, saya sudah apa yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan pada malam hari ini, materi pada malam hari ini. Tapi mohon maaf saya tidak bisa keseluruhan. Jelas ini sangat bermanfaat bagi kita semua, Kak Debbie. Karena ini menurut saya, karena saya juga baru untuk menambah peningkatan pengetahuan kami untuk mengenai pelajaran PJOK yang selama ini kita berikan, ini sudah yang kita maksud itu sudah sangat menambah pengetahuan kita untuk bisa lebih baik di esok harinya, Kak Debbie. Jadi mohon maaf, ini karena saya juga tidak dari awal tadi, terus ini juga saya belum sempat pakai laptop, Kak Debbie, mohon maaf. Insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih Kak Debbie. Apunten. Oke, terima kasih Kak Suryadi. Kegiatan kita malam ini, semoga nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya. Oke, kakak-kakak semuanya bisa open cam, kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri kegiatan pada malam hari ini. Monggo bisa open cam semuanya agar kita bisa lebih mengenal lagi tentang teman-teman kita ya, Kak Nur Hayat ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kakak semuanya bisa hadir di pertemuan malam hari ini, dan nanti di LMS, nanti silahkan kakak bisa mengakses link tersebut melalui LMS. Baik, terima kasih kakak semuanya.
Saya kira untuk malam ini kita cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti kita bisa bertemu di hari Selasa di jam 1. Semoga kakak-kakak tetap semangat. Nanti semoga kita bisa sharing dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Selasa ya kakak. Monggo boleh silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Nis. Oh, baik. Lupamu. Nis, kan yang biasanya mau Zoom. Apa?